Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya berserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rahmawati dengan NIM 1901813 dengan mata kuliah ilmu dakwah kelas E. Di sini saya akan berceramah singkat mengenai judul saya, yaitu Tenang, Ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu gak bakalan kecewa kalau dia udah bersandar kepada Allah. Itu tuh gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang itu kayak suatu yang mustahil gitu. Mustahil kalau seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, bahkan menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu tuh mustahil kalau Allah ngecewain. Bukan seperti itu sunnatullah, karena siapapun yang berserah diri karena Allah, dia itu tuh telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Ini udah ada dalam surat Al-Luqman ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Yang artinya, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi gak ada orang yang kecewa kalau dia udah berpegang kepada Allah. Masalah apapun, kayak masalah rezeki, masalah jodoh, terutama tuh biasanya ya yang kedua sih paling banyak. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh gitu, maka insya Allah kita gak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu ya Allah gitu. Mak comblangnya kalau manusia tuh kan kadang-kadang dia ngecewain ya. Kayak, Ustadz, ini CV saya. Oh iya, kriteria yang kamu cari itu seperti apa? Saya mah nggak susah Ustadz, yang standar-standar aja. Standarnya yang kayak gimana tuh? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening banget sampai kalau minum tuh kelihatan airnya ngalir, transparan berarti kan. Kemudian yang hidungnya mancung seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Jadi mata bidadari itu tuh besar dan sajam, tetapi dia nggak belok. Nah, itu kriterianya. Terus kata ustadznya, ya kalau kriterianya gitu mah ustadz juga mau. Akhirnya pas ketemu, ustadznya duluan yang ta'aruf. Ini kan mak comblang manusia kan, kecewain ya kan akhirnya. Tapi coba kalau mak comblangnya Allah, jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa dengan kriteria apapun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah udah menjanjikan yang baik, maka pasti ketemu yang baik pula. Pasti. Innahu la yuliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi masalah apapun kita harus ngandelin Allah. Coba deh selalu ngandelin Allah. Kayak bahasa gampangnya tuh gini, udah tenang aja, ada Allah. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah dalam kehidupan kita, Allah gak bakal ngecewain. Pasti Allah permudah, pasti Allah bantu, pasti Allah meringankan. Kalau udah ngandelin Allah tuh kayak ini gimana, udah tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah tuh adalah terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Yang artinya udah jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kalau misalnya kita punya temen nih kayak lagi galau gitu dia ceritanya, kita bilang aja,
Udah tenang aja, la tahzan innallaha ma'ana. Udah jangan sedih, sesungguhnya Allah tuh bersama kita. Kalau dalam bahasa anak zaman sekarang tuh ya, bahasa anak milenialnya tuh kayak udah polos bro, tenang aja, ada Allah, santai. Karena tuh kalau dalam segala masalah kita tuh, kalau kita udah ngadain Allah dan masalah apapun, sebesar apapun, serumit apapun, dan kita yakin pasti Allah tuh permudah dan Allah bantu. Jadi tuh kayak udah serahin aja semuanya sama Allah gitu. Tapi kan kadang kan manusianya ya yang suka ngecewain ya, kayak misalnya nih orang udah azan gitu tapi manusianya masih sibuk dengan duniawinya, kayak main handphone atau dia masih kerjaannya gitu, padahal udah azan gitu, panggilan Allah. Jadi itu kalau udah berharap tuh kayak udah berharap aja sama Allah gitu, pasti tuh nggak akan ngecewain. Coba kalau misalnya kita berharap sama manusia, itu beda lagi kan. Kalau kita berharap sama manusia itu tuh kayak udah, itu tuh patah hati yang paling disengaja gitu. Ngapain juga berharap sama manusia, atau ujung-ujungnya juga malah ngecewain. Berharap yang paling bagus itu adalah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Jadi kalau kita ada masalah, ada urusan seberat apapun, kayak kita nih udah usaha nih, kita udah ikhtiar juga, ya udah kita selanjutnya kita serahin aja sama Allah, kita pasrahin semuanya sama Allah, dan insya Allah pasti akan Allah bantu dan Allah nggak akan ngecewain kita. Yakin dengan Bismillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan kadang dengan zikir la haula wala quwwata illa billah aja, Allah tuh bisa kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang itu bersandar kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain, insya Allah. Jadi tuh yang bisa saya sampaikan. Jadi makanya kalau misalnya kita ada urusan apapun, kayak udah semuanya serahin aja sama Allah, insya Allah pasti akan dipermudah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.